Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Nanda Tiara Putri. Saya dari Prodi Akuntansi dengan NIM 202300128. Jadi, saya di sini merupakan salah satu mahasiswa program Kampus Merdeka, yaitu program studi independen di salah satu perusahaan atau mitra yang bekerja sama dengan Kampus Merdeka, yaitu Gerakan Nasional Indonesia Kompeten. Di dalam Gerakan Nasional Indonesia Kompeten ini atau Yayasan Insan Indonesia Kompeten ini, saya mengambil program manajemen sumber daya manusia berbasis digital. Jadi, saya di sini akan menjelaskan apa sih kegiatan saya selama melakukan studi independen di Gerakan Nasional Insan Indonesia Kompeten atau GNIK atau Yayasan Insan Indonesia Kompeten selama 3 bulan terakhir ketika saya melakukan program tersebut. 5 bulan di mana saya melakukan pembelajaran di GNIK itu sendiri. Nah, di sini untuk 4 bulan pertama itu saya melakukan pembelajaran keseluruhan dan 1 bulan terakhirnya itu nanti sebagai tempat pengimplementasian pembelajaran dengan melakukan praktik industri di sebuah perusahaan sesuai dengan minat. Di sini ada 3 topik utama atau materi utama. Yang pertama itu adalah soft skills, yang kedua ada manajemen sumber daya manusia atau MSDM, dan yang ketiga atau yang terakhir ada digital literasi. Untuk pengimplementasian selama 1 bulan praktik industri ini, saya memilih UMKM. Dan selanjutnya kita akan membahas proyek apa saja sih yang saya buat di UMKM tersebut. Sebelumnya saya di sini melakukan pengimplementasian praktik industri itu di UMKM Iblis, tepatnya ada di daerah Yogyakarta, di mana sesuai dengan minat saya saat ini. Jadi yang pertama proyek yang saya buat yaitu menyusun uraian jabatan atau membuat struktur organisasi. Nah, di mana dalam penyusunan struktur organisasi ini saya melakukan survei terlebih dahulu di tempatnya langsung atau di UMKM itu langsung. Seperti apa sih bentuk pekerjanya, seperti apa sih bentuk pimpinannya, serta manajer dan hal lainnya yang berkaitan dengan struktur jabatan atau uraian organisasi tersebut. Terus yang kedua, itu saya melakukan proses penyusunan SOP atau standar operational procedure. Mengapa saya memasukkan SOP sebagai proyek saya? Bahwa saya melihat di sini UMKM tersebut belum memiliki SOP atau standar operational procedure. Padahal UMKM ini sendiri merupakan UMKM yang sudah lumayan besar dan juga sudah lumayan lama berdiri. Jadi saya di sini berinisiatif untuk mencoba membuat SOP yang dimana saya harapkan mampu menjadi pedoman bagi UMKM tersebut dan juga mampu bermanfaat untuk UMKM tersebut ke depannya. Lalu yang ketiga, itu ada menyusun administrasi jaminan sosial. Yang keempat ada melakukan pengembangan dan pembelajaran motivasi kerja karyawan. Nah, yang ini saya mencoba membuat atau memasukkan dalam proyek karena saya berharap bahwa pengimplementasian proyek ini dapat bermanfaat juga bagi karyawan atau dalam proses rekrutmen yang akan dilakukan oleh UMKM itu nanti. Dan yang terakhir itu adalah melakukan sistem remunerasi. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana sih kaitan proyek saya dengan mata kuliah etika bisnis yang sedang saya ampu saat ini. Baik, saya di sini akan menjelaskan bagaimana sih hubungan atau kaitannya dengan proyek yang akan saya implementasikan dari mulai soft skill, MSDM, dan digital literasi, kaitannya dengan etika bisnis mata kuliah yang saya tempuh saat ini. Nah, sudah saya sebutkan tadi proyek apa saja sih yang telah saya implementasikan. Di sini akan saya kaitkan dengan etika bisnis. Yang pertama seperti standar operational procedure tadi. Nah, dalam penyusunannya itu sangat berkaitan dengan etika bisnis atau mata kuliah yang saya ampuh. Mengapa? Karena ketika saya mengimplementasikan proyek tersebut itu harus melihat atau menyesuaikan etika bisnis yang berlaku yang telah diterapkan berdasarkan peraturan yang telah mereka buat ataupun undang-undangan yang berlaku dalam kegiatan dalam pendirian UMKM ataupun perusahaan. Dan secara keseluruhan kaitan etika bisnis dengan program studi independen saya di GNIK atau Yayasan Insan Indonesia Kompeten ini dalam Digital Human Resource Management atau manajemen sumber daya manusia berbasis digital. Di sini saya menyimpulkan bahwa pentingnya etika bisnis atau kaitannya etika bisnis dengan MSDM ini, bahwa nanti etika bisnis ini berfungsi dalam pengelolaan segala proses MSDM itu ketika MSDM itu berlangsung. Nah, nantinya dengan adanya etika bisnis ini diharapkan mampu melahirkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas, yang lebih kompeten, inovatif, dan juga kreatif. Nah, hal ini
akan sangat berguna dan sangat bermanfaat bagi perusahaan atau kehidupan perusahaan ke depan. Dan akhirnya saya telah sampai di ujung pengenalan atau penjelasan tentang program yang saya tempuh, studi independen di Gerakan Nasional Indonesia Kompeten atau Yayasan Insan Indonesia Kompeten, serta menjelaskan apa sih keterkaitan antara etika bisnis dengan MSDM atau program yang saya tempuh, yaitu tentang manajemen sumber daya manusia berbasis digital. Saya berharap bahwa video ini dapat bermanfaat dan dapat berguna untuk kedepannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.